Yo, halo guys, jadi selamat datang lagi di channel gue Sarvimen. Jadi pada video kali ini, ya seperti biasa gue bakal buat video sharing. Dan bisa dibilang semoga sih video ini bisa seru dan bermanfaat buat kalian juga yang natural ya. Jadi seperti di judul, gue bakal ngebahas tentang natural itu bisa gede dan estetik guys. Jadi kan gue pernah nemu nih sebuah, apa ya namanya, kata-kata yang dimana kata-kata itu berbunyi, bukan berbunyi sih, kayak kata-kata itu berisi tentang natural itu bisa gede tapi basah. Nah, terus ada juga yang bilang kayak natural itu bisa kering tapi kecil. Nah, itu bisa dibilang sebuah fakta sebenarnya pada seorang natural ya, yang dimana mereka seandainya berat badannya gede 90 kilo di tinggi yang 178 atau 180, ketika kering, nah itu perlu dipertanyakan dan emang realistisnya begitu. Tapi guys, sebenarnya ketika kalian natural dan badan kalian ini emang bisa dibilang kayak gede berat badannya, kayak misal kalian tingginya 175, berat badan kalian 85 dan 90, itu kalian bisa estetik sebenarnya. Estetik dalam artian itu kalian walaupun itu berat badannya over atau body fat kalian di atas 20%, kalian tetap bisa mengeluarkan detail yang bagus, detail yang memang kelihatan. Nah, itulah bisa dibilang yang bakal gue bahas di video kali ini ya. Jadi walaupun berat badan kalian over, kayak bisa bilang tinggi atau kayak gede lah gitu ya, tapi kalian basah, tetap detail kalian bisa kelihatan ya, dan bisa dibilang itu mempengaruhi keestetikan kalian. Nah, itu bisa dibilang yang bakal gue bahas intinya. Nah, gue kan di sini sekarang berat gue, kemarin gue nimbang 97 kilo. Sebenarnya kemarin 98,8, cuman turun sekilo guys, cuman gak apa-apa lah. Dan gue udah nimbang kan di video kemarin, gue udah bahas tentang massa otot gue dan juga body fat gue. Nah, bisa dibilang dari berat gue yang 97 sekarang, itu dari detail semua itu lebih better dari awal tahun gue saat berat gue itu sekitar di bawah 90 gitu. Jadi kayak bisa dibilang walaupun berat badan kalian gede, kalian tetap bisa meningkatkan detail kalian. Nah, gue bakal nge-spill satu kunci atau caranya, yaitu adalah kalian itu jangan membatasi potensi di badan kalian dengan pikiran kalian sendiri. Oke, gue yakin kalian itu pasti sering berpikir kalau natural itu badan gue bakal segini-gini aja nih karena gue natural, gue nggak bakal gede, gue nggak bakal estetik. Nah, kalian yang berpikir seperti itu sama aja kalian mengunci potensi di tubuh kalian gitu. Bahasa dasarnya begini, kan ada yang namanya muscle connection kan, yang dimana ketika kalian berpikir itu kalian bisa menuju kepada otot yang ingin kalian latih. Ketika kalian misalkan lagi mau main kayak lat pull down, pikiran kalian pasti bakal kenanya ke lats kan. Nah, itu namanya muscle connection. Dan dari pikiran itu terhubung tuh kepada lats, yang dimana ketika kalian muscle connectionnya jalan berhasil, itu kalian latihannya bakal lebih maksimal. Nah, sama guys, ketika kalian berpikir kalau misalkan sebutannya, kalian berpikir nih, gue natural, tapi gue bakal berusaha biar badan gue maksimal, potensinya maksimal, gue bakal sampai ke peak neti, gue bakal sampai pada potensi maksimal gue di natural, gue bakal bisa gede tapi dengan detail yang bagus. Ketika kalian berpikir begitu, gue yakin perkembangan kalian bisa lebih pesat. Dan itulah yang gue lakuin sampai sekarang. Tapi kalian harus dibarengin dengan kerealistisan juga. Ketika kalian berpikir badan gue bisa gede nih, kering dengan kondisi natural, ya gue bakal latihan dengan maksimal, tapi kalian targetnya kayak si Ibam, ya pikir sendiri guys, kagak bisa gitu ya. Karena ada batasan yang dimana seorang peak neti dengan orang yang udah memakai PED itu ada batasan tertentu guys. Kayak kita itu bener-bener di dimensi yang berbeda gitu. Kalian fokus di dimensi kalian yang natural, yang PED fokus di dimensinya yang PED. Dan bahkan orang yang menggunakan PED itu tantangannya lebih besar, yang dimana mereka harus nge-push banget massa otot mereka, latihan, vitamin dan yang lainnya. Karena kalau mereka udah menggunakan PED tapi tubuh mereka masih jelek, itu bakal jadi cemohan. Itulah tantangan mereka. Tapi ketika kalian yang natural bisa membuka potensi peak neti kalian, memaksimalkan genetik semuanya, itu kalian bakal bisa dibilang kayak di dimensi itu menjadi dimensi yang tertinggi gitu ya. Walaupun orang bilang lu fake neti, yang lainnya fake, kayak orang bilang nih, aduh gue belibet lagi ngomong, kayak ada orang bilang lu fake neti dan yang lainnya bla 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 bla, lu bohong, lu misalkan kayak lu natural padahal tapi dikatain lu pakai PED lah, gak mungkin badan kayak lu itu natural. Nah, itu kalian berarti ketika kondisi kalian beneran natural, kalian udah berada di tingkat tertinggi dari dimensi itu. Tapi beda dengan yang PED. PED ini kalau misalkan emang dia itu bisa dibilang kayak kondisi badannya kayak begitu-gitu aja tapi udah pakai PED, itu bakal jadi cemohan guys. Jadi di dimensinya dia ini, dia bakal jadi yang terendah kayak gitu. Maka dari itu gue bakal tetap ya sering bilangin kepada viewer gue atau kepada kalian ya, untuk jangan membatasi pola pikir kalian dengan ya gue neti,
tapi gue gak bisa gede, itu jangan guys. Itu sama aja kalian ngekunci potensi diri kalian dan latihan kalian juga gak maksimal. Kalian juga harus perhatiin progressive overload kalian biar massa otot kalian itu berkembang kayak gitu. Dan di sini gue punya 3 kunci ya, yang dimana ini harus kalian penuhi sebagai seorang natural. Ini udah sering gue bahas, pernah gue buat pembahasannya sendiri, cuman gak apa-apa gue bakal tambahin di video kali ini. Yang pertama adalah pola latihan. Enggak sih, yang pertama gue pengen naruh tuh nutrisi, baru yang kedua pola latihan ya. Nutrisi atau pola makan. Jadi buat kalian yang nge-gym, yang natural, kalian bisa penuhin protein kalian itu di angka 1,5 sampai 2 kali berat badan. Nggak harus 3 kali protein ya. Jadi kayak bisa dibilang 1 sampai 2 kali berat badan ya. Itu 1,5, satu aja deh, 1 sampai 2 kali berat badan dengan skala yang konsisten ya. Misal di seminggu 5 kali kalian penuhin tuh 1,5 kali berat badan, pas rest day enggak kalian penuhin, itu nggak apa-apa sebenarnya. Nah itu bisa dibilang yang bakal gue kasih tahu kepada kalian ya. Yang pertama nutrisi atau pola makan protein dari real food ya. Real food, ingat real food itu yang gacor ya, real food gacor, ada ayam, ikan dan yang lainnya. Yang pertama nutrisi atau pola makan, yang kedua itu pola latihan, yang dimana ketika kalian latihan jangan menye-menye guys. Nah di sini tuh sebenarnya kalau misalkan kita bahas pola latihan, kalian kan pasti punya metode latihan masing-masing kan. Nah kalian juga pasti punya idola influencer. Nah saran gua itu kalian jangan ikutin sepenuhnya influencer yang kalian suka ya. Kalian samain metodenya dan yang lainnya, karena itu belum tentu cocok di tubuh kalian guys. Jadi kalian tuh harus bisa dibilang bahasanya kayak eksperimen lah ya terhadap sebuah metode nih, dari banyak metode bla 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 bla. Nah kalian eksperimen mana yang cocok di tubuh kalian. Kalau bisa digabungin ya digabungin. Kayak gue juga, jujur gue bisa dibilang kayak gue pakai apa ya sebutannya, kayak gue kayak gitu dulu. Gue coba-coba ya main gini. Cuman sekarang yang emang cocok di gue yang seperti kalian lihat di daily vlog gue gitu, 1 hari 1 otot besar dan kecil. Dan itu menurut gue lebih signifikan perkembangannya, karena ya bisa dibilang gue kan nge-gym seminggu itu 5 kali ya, 5 sampai 6. Tapi gue 5 kali sih, gue rest day gue utamain banget. Dan ya itu benar-benar berkembang pesat menurut gue. Dan bisa dibilang itu yang kedua, pola latihan. Ingat guys, from semua harus benar ya. Progressive overload harus jalan. Jadi percuma nutrisi kalian terpenuhi kalau pola latihan kalian itu masih acak-acakan. Yang ketiga, pola tidur ya. Ini penting, kenapa? Karena tidur itu merupakan suatu proses di mana kalian melakukan recovery, kalian melakukan apa sebutannya kayak pembentukan massa otot ketika kalian habis latihan itu di waktu tidur, yang dimana waktu tidur minimal itu bagus di 6 jam, maksimal itu 8 jam. Nah kalau kalian bisa penuhi di 7-8 jam itu udah bagus banget, gue akuin. Karena gue pribadi jujur gue itu tidur masih di 6 jaman, kadang 5 jam setengah. Tapi kalau gue taruh di minimal tidur gue itu bisa dibilang di angka 5 jam setengah lah gitu. Cuman itu ya paling bagus di 6 jam ya guys ya. Tapi gue taruh di 5 jam setengah lah, 5 jam setengah atau di 5 jam kayak gitu. Cuman kayak gue biasanya seringnya di 6 jam, 6 sampai 7 jam kayak gitu. Nah tapi kalau kalian bisa tidur di angka 8 jam, kalian tidur misal jam 9 nih, bangun jam 5, itu bagus banget. Demi apapun itu recovery-nya bakal maksimal, dan pembentukan massa otot itu juga lebih maksimal. Dan ya inget guys, sekali lagi ini pembahasan buat natural ya, karena beda banget pokoknya ya, proses pembentukan kalian pakai PED dan juga kalian natural itu beda guys. Mulai dari recovery semuanya beda banget, pola tidur beda. Ya intinya pola latihan beda. Bahkan seminggu kalau udah pakai PED kalian latihan itu bisa ya lebih dari 10 kali lah, pagi sore kan itu bener-bener wah. Tapi kalau kalian natural sehari cukup 2 jam dan rest 2 kali sehari, karena kita recovery-nya beda guys dengan yang udah memakai PED ya. Jadi thanks for watching dan semoga bermanfaat buat kalian. See you later, bye bye, thank you.